fenomena yang terjadi, kadangkala kita sebagai orang tua tak menyadari bahwasanya perbuatan tingkah laku anak-anak kita tuh condong mengikuti perbuatan kafir, Pak. Padahal kata Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti perkara suatu kaum, ia bahagian dari kaum tersebut, Pak. Di dalam Al-Quran itu dikatakan walan tardo angkal yahudu walan nasaro hatta tattabi'a millatahum. Jangan engkau mengikuti milahnya orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani, karena sesungguhnya mereka itu tidak akan senang sebelum kita mengikuti gaya mereka, Pak. Jadi walaupun kafirnya kafir yang baik atau kafir yang tak baik, tetaplah kita memfilteri diri kita, Pak. Jangan sampai kita condong untuk mengikuti perilaku dan perbuatan mereka, Pak. Jadi jangan sampai kita. Apa contohnya? Saya ngajar di sekolah, Pak, sama kayak Ustadz Hendro juga ngajar. Beliau di Medan Kriu, saya di Kelumpang. Apa contoh perbuatan anak-anak kita hari ini yang banyak kita lihat, Ustadz? Laki-laki pakai kalung ya, Ustadz ya. Laki-laki pakai kalung ini kan perbuatan gaya-gayanya orang kafir ini, Pak. Pakai kalung. Itu diharamkan sama agama kita yang mulia ini, Pak. Tak boleh laki-laki pakai kalung. Kemudian apalagi pergaulan bebas, ya, anak-anak ya, gayanya perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti perempuan. Ini kan mendapat laknat dari Allah. Siapa yang menciarkan itu? Orang-orang kafir. Tetap mereka memiliki misi dan visi untuk apa? Menjerumuskan kita orang yang beriman. Maka kita dipagari oleh Allah dalam Al-Quran itu, Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas, katanya. Janganlah engkau mengikuti tindak tanduk perbuatannya setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Bapak, janganlah kita hari ini, pelajarannya Pak sama kita, jangan kita mengikuti, sampaikan nasihat kepada anak-anak kita, jangan ikuti gaya-gaya perbuatan orang kafir, ya Pak. Walaupun mereka itu baik kepada kita, ya Pak ya, kita nggak tahu isi hati orang. Cintai negeri itu adalah bagian dari keimanan. Iyalah Pak, mencintai negeri kita ini adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada nama surahnya itu kan negeri ada ya. Al-Balad ya Ustaz ya. Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa antu hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Kan artinya negeri. Artinya apa Pak? Mencintai negeri kita ini Pak adalah sebuah sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mencintai negeri Pak, mencintai saudara kita itu pun merupakan perintah Allah. Al-Hujarat surah 49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Perbaiki hubungan persaudaraan di antara kamu. Agar apa? Agar Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Bahagian dari negeri itu adalah kita lah Pak, orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi mencintai negeri itu sama kita mencintai saudara kita. Mencintai orang yang ada di tempat lain. Misalnya ada suku Jawa. Kita di negeri ini terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat. Ayo kita cintai saudara kita. Jangan kita bermusuh-musuhan. Insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, Pak. Insya Allah, ya Pak. Ya. Bahkan dalam sabdanya Rasul menyatakan, bukan dari golongan kami. Laisa minna. Bukan dari golongan kami, kata baginda Rasul. Mereka yang tidak sayang kepada yang tua, tidak hormat kepada yang tua, tidak mencintai yang lebih muda, Pak. Maka orang mencintai saudara aja merupakan sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mencintai bangsa kita sendiri. Kalau enggak kita yang mencintai bangsa kita, siapa lagi Pak?
Kitalah yang harus mencintai bangsa kita. Dengan apa caranya? Mempertahankan, mengisi kemerdekaan kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau negeri ini udah taat kepada Allah, beriman kepada Allah, janji Allah Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Apabila beriman penduduk suatu negeri, suatu bangsa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan karuniakan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi kebanyakan dari mereka itu ingkar kepada kami, kata Allah. Ingkar, sehingga apa? Kami timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Apa contohnya? Ini cerita ya Pak ya, saya pun nggak tahu cerita, tapi udah diteliti. Yang menyatakan ulama kita pun menceritakan kejadian yang ada di NTB itu Pak, itu kan terjadi pergolakan tanah itu Pak, ya Pak ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana? Di negeri ini Pak, tanah bisa bergulung, bahkan katanya satu kampung atau dua kampung tenggelam sampai detik ini nggak diketemukan itu Pak di mana jasad. Artinya apa? Allah murka kepada mereka. Kenapa? Berbuat maksiat homo. Berbuat homo Pak di kampung itu, di negeri itu, maka ditenggelamkan sama Allah. Bukan hanya orang jahat aja yang tenggelam, orang baik pun pada masa itu tenggelam Pak. Maka jangan coba-coba kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan itu senantiasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu min waraihim muhit. Sesungguhnya Allah senantiasa mengepung kamu, memperhatikan kamu. Kita ditengok sama Allah, ingat itu Pak. Oleh karena itu, mencintai negeri itu adalah sebuah sunnah yang harus kita tanamkan ke dalam hati kita. Isi hari-hari, isi kemerdekaan yang sudah diambil, sudah diraih oleh para pejuang-pejuang kita dengan kebaikan Pak, dengan ketakwaan Pak, dengan keimanan kepada Allah. Ingat, Pancasila itu kan pencerminan dari Al-Quran. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran surah 112. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Tuhan yang Esa. Allahus samad. Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu pencerminan dari Al-Quran. Maka kita harus jaga negeri ini, ya, jangan sampai negeri ini cerai-berai, ya, jangan sampai negeri ini corak marut, ya Pak ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana persepsinya Ustadz? Apakah yang disaksikan itu adalah kondisi jenazah aja? Tadi kan saya katakan bahwasanya bukan hanya sekedar kondisi jenazah yang sudah kita laksanakan fardu kifayahnya aja yang kita persaksikan. Apakah itu pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Bukan hanya kita memandikannya aja udah baik, atau mengkafanisnya saja sudah baik, tetapi yang lebih luas lagi, pada hakikatnya Allah ingin mempersaksikan, Allah ingin menyampaikan, Allah ingin, hambaku cukup hambamu yang saudara-saudaramu yang lain saja yang menilaimu kayak mana, kata Allah. Bukan Allah bertanya itu, bukan Allah tak tahu, Allah ingin memberitahu supaya jadi pelajaran untuk kita Pak, ya. Supaya pelajarannya bagaimana? Supaya kita itu hidup dalam keadaan yang baik, jangan macam-macam, jangan banyak tingkah, jangan sombong. Karena waktu kita mati aja pun yang nolong saudara kita, yang mandikan siapa Pak? Bisa kita mandi sendiri, paten kali lah. Kalau jenazah, sebentar ya aku mandi dulu, pakai gayung mandi. Sebentar ya aku pakai baju dulu, ngapain sendiri, nggak bisa. Kita butuh pertolongan orang Pak.
Itu yang kita ambil pelajarannya. Kemudian mengenai pertanyaannya, bagaimanakah persaksian kita? Yang saya katakan tadi dalam riwayat dikatakan apabila ada 40 orang yang turut hadir melaksanakan sholat dengan hati yang ikhlas menyatakan bahwasanya jenazah yang meninggal ini orang baik, maka orang yang meninggal itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena apa? Karena pertolongan persaksian yang disampaikan oleh saudaranya. Jadi bukan hanya kondisi jenazahnya saja yang sudah dikafani, sudah dimandikan, tapi lebih luasnya adalah bagaimana kondisi jenazah itu, persaksian kita tentang jenazah. Apakah dia orang baik atau orang buruk? Ya, apakah dia orang yang bertakwa atau orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Yang Maha menentukan adalah Allah. Walaupun kita hari ini rajin salat, jangan sok kali awak. Ya, kayaknya aku sendiri yang masuk surga nih di gang ini, kenapa paling rajin salat? Oh, belum tentu, ya. Mungkin gara-gara kita sok suci itulah Allah jijik nengok kita, Pak. Dicampakkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo Pak, ikhtiar kita adalah berusaha untuk menjadi orang yang soleh, berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah ketiga Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati sebelum benar ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksian yang diberikan itu, Pak, bukan hanya dalam rangka sudah dilaksanakan fardu kifayahnya, tetapi adalah dalam rangka mempersaksikan bagaimana sebenarnya jenazah itu ketika hidupnya, Pak. Bagaimana persaksian kita tentang jenazah ini? Apakah dia orang baik? Baik, kata saudaranya. Baik, ikhlas hatinya. Allah yang tahu isi hati kita. Baik. Ada kan, Pak, orang yang meninggal, dia yang meninggal kita nangis. Ada nggak, Pak? Ada, banyak. Siapa contohnya? Guru kita semalam waktu meninggal, Pak. Lemas dengkul saya, Pak. Kiai Haji Tengku Zulkarnain meninggal karena udah banyak ngasih ilmu ke kampung kita, Pak. Lemas terduduk kita, Pak. Astagfirullah. Bukan kita mau melawan takdir Allah, bukan, tapi karena kita mengenang kebaikan yang dulu pernah ia perbuat, ilmu-ilmu yang dulu pernah dia menetes air mata, Pak, tanpa sengaja. Waktu Syekh Ali Jaber meninggal itu kabarnya kan siang itu, Ustaz, ya. Siang jam-jam 10 itu. Dapat kabar saya terduduk, Pak, di bawah pohon nangka di sekolah sana Kerumpang. Astagfirullah. Udah meninggal lagi ulama guru kita. Ya Allah, kenapa? Ustaz, katanya. Enggak, benar ini kabar, masuk WA, Pak. Kenapa? Enggak pernah jumpa. Kenal sama Ustaz Syekh Ali Jaber? Jumpa pun enggak pernah. Sama Kiai Haji Tengku Zulkarnain, oh pernah jumpa. Ngikuti pengajiannya, alhamdulillah. Tapi kenapa? Begitulah. Kenapa? Yang meninggal ini orang yang baik, Pak, ya Pak, ya, orang yang soleh, orang yang berilmu, maka secara tidak langsung digerakkan hati kita oleh Allah untuk menetes air mata kita mengenang kebaikannya. Begitu juga kalau ada saudara kita yang dalam hidupnya dia baik, bertetangga bagus, pantang, ada orang sikit yang apa, ringan tangannya bantuin orang, ya kan, Pak. Begitu dia nggak ada, terasa tuh, ya kuat buyung tuh baik kali orangnya, ramah. Kalau panen kacang panjang itu di kebunnya, satu kampung kami dibagi-baginya, kan ada orang gitu kan, Pak. Itu kita kenang kebaikannya. Maka kalau kita ikhlas memberikan persaksian tentang kebaikannya, mudah-mudahan persaksian kita itu nanti akan memberikan pertolongan untuk orang yang telah meninggal itu. Antum suhadaullahi fil ard. Kamu adalah saksi-saksi Allah di dunia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengqadha salat bisa. Salat pun bisa diqadha, Pak. Ya kan, makanya ada niatnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan. Yang hari ini kita lakukan adaan lillahi taala. Kalau mengqadha kayak mana? Usolli fardal maghribi salasa rakaatin qadaan yang lalu. Mengqadha, Ustaz, ya. Nah, bisa kita mengqadha salat kita. Kenapa? Salatnya mungkin dulu enggak pernah dilakukan, belum dapat hidayah. Ya, sekarang dapat hidayah. Kenapa dapat hidayah? Lagi naik beca, masuk dalam paret, dapat hidayah, sakit kali rupanya masuk dalam paret itu. Atau obat laku. Digantinya salat-salatnya yang lalu boleh. Kapan waktunya? Kapan pun boleh. Selain daripada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka bisa dilaksanakan untuk melakukan qadha. Jadi
Salat wusta itu salat yang utama. Kapan waktunya dirahasiakan oleh Allah? Ada sebagian pendapat ulama mengatakan ba'da asar katanya. Kenapa? Karena asar itu adalah mulai pergantiannya waktu hari Pak, ba'da asar ya Pak ya. Makanya dalam salah satu sabdanya Rasul mengatakan man taraka salatal asri faqad hafidha amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka hari itu hangus amal ibadahnya, kata baginda Rasul. Ya Pak ya. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, hancur, gugur seluruh amal ibadahnya pada hari itu. Wah, maka jangan sampai kita tinggalkan. Wallahu alam, kapan salat, kapan waktu yang ditetapkan oleh Allah itu, Allah yang Maha mengetahui, Pak. Kapan waktu salat wusta itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Tapi yang pasti kita sebagai orang yang beriman tetap melaksanakan ibadah salat. Begitu, Pak. Kemudian tentang keutamaan waktu ini, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu-waktu yang mustajab itu termasuk diantaranya waktu Jumat itu kan mustajab, Pak. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zam mi yaumil adha wa yaumil fitri wa fihi khamsu hilalin khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu say'an illa a'tahu iyahu ma lam yas'al haramam. Ini waktu yang mustajab nih. Kata baginda Rasul, sesungguhnya hari Jumat itu hari yang mulia, induk dari seluruh hari, katanya. Hari Jumat itu lebih mulia dari hari Idul Adha dan hari Idul Fitri, kata baginda Rasul, kedudukannya. Kenapa? Karena pada hari itu telah ditetapkan 5 perkara besar. Wa khalaqallahu fihi Adam. Adam diciptakan hari Jumat. Wa ahbatallahu fihi Adama ilal ardi. Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu say'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Ini berkaitan dengan waktu, bahwasanya pada hari Jumat itu terdapat waktu yang mustajab bagi orang beriman berdoa kepada Allah. Yang apabila ia berdoa kepada Allah, dipastikan oleh Allah doanya itu pasti diijabah oleh Allah selama ia tidak meminta sesuatu yang haram. Pendapat ulama mengatakan waktunya 2, Pak. Ba'da asar dan di antara 2 khutbah Jumat. Maka waktu 2 khutbah Jumat itu ketika khatib duduk, di antara 2 khutbah Jumat itu ketika membacakan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mintalah jadikan anakku anak yang soleh, jadikan putraku putra yang soleh, mintalah yang banyak. Itu di antara waktu yang mustajab ketika kita meminta doa. Wa fihi sa'atun la yas'alu fiha al-'abdu say'an illa a'tahu iyyahu ma lam yas'al haram. Wa fihi taqumu sa'ah. Yang kelima, kejadiannya itu adalah hari kiamat itu terjadi, kata baginda Rasul, pada hari Jumat. Ma min malikin muqarrabin wala sama'un wala ardun wala riyahun wala jibalun wala bahrun illa wa hunna yasfa'na mi yaumil jum'ah. Sehingga tidak ada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, langit-langit, bumi, angin, laut-laut, jibal, gunung-gunung, illa wa hunna yasfa'na mi yaumil jum'ah, yang kesemuanya takut dengan kemuliaan hari Jumat tersebut. Jadi berkaitan dengan waktu wusta itu, Pak. Wallahu alam. Allah. Dalam kitab Aqimus Shalah disebutkan bahwa sholat 5 waktu itu dimulai awal dari sholat subuh. Subuh, zuhur bagi 2, maghrib, isya 2, tengah-tengahnya asar. Maka ulama sepakat bahwa walaupun ada pendapat lain, wusta itu maksudnya sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat maghrib, ada yang mengatakan sholat isya, tapi jumhur ulama yang terbanyak maksudnya pendapatnya adalah maksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Kenapa sholat asar? Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwasanya kalau ditinggalkan dengan sengaja sholat asar, 1 hari kebaikan itu pupus. Sebab sholat asar ditinggalkan. Asar itu artinya merugi. Wal asri, rugilah orang yang meninggalkan sholat asar, 1 hari ruginya. Kebaikan-kebaikan yang pada hari, karena sholat asar ditinggalkan, maka pupuslah segala amal ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab.